Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi penelitian dan unsur penelitian. Fungsi penelitian adalah mencarikan penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah. Pemecahan dan jawaban terhadap permasalahan itu dapat bersifat abstrak dan umum sebagaimana hanya dalam penelitian dasar dan dapat spesifik seperti biasanya ditemui pada penelitian terapan. Fungsi penelitian 1. Mendeskripsikan, memberikan data atau informasi, yaitu penelitian dengan tugas mendeskripsikan gejala dan peristiwa yang terjadi maupun gejala-gejala yang terjadi di sekitar kita. Perlu mendapat perhatian dan penanggulangan masalah gejala dan peristiwa yang terjadi itu ada yang besar dan ada pula yang kecil. Tetapi kalau dilihat dari segi perkembangan untuk masa yang akan datang perlu mendapat perhatian segera. Yang kedua, menerangkan data atau latar belakang terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Penelitian dengan tugas menerangkan berbeda dengan penelitian yang menekankan peristiwa apa adanya. Maka, penelitian dengan tugas menerangkan jauh lebih kompleks dan luas. Dapat dilihat dari satu hubungan dengan hubungan yang lainnya. 3. Menyusun teori. Penyusunan teori baru memakan waktu yang cukup panjang karena pembaruan dalam berbagai instrumen, prosedur, maupun populasi dan sampel. Fungsi penelitian berikutnya meramalkan, mengestimasi, dan memproyeksi suatu peristiwa yang mungkin terjadi berdasarkan data-data yang telah diketahui dan dikumpulkan. Informasi yang didapat akan sangat berarti dalam memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi untuk melalui masa berikutnya. Mengendalikan peristiwa maupun gejala-gejala yang terjadi melalui penelitian juga dapat dikendalikan peristiwa maupun gejala-gejala. Merancang sedepa suatu bentuk penelitian untuk mengendalikan peristiwa itu. Unsur penelitian. Yang pertama, ada konsep. Konsep termasuk unsur penelitian yang penting. Konsep merupakan definisi yang dipakai oleh para peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena, baik fenomena alami maupun fenomena sosial. Konsep merupakan ide abstrak. Konsep digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata. Unsur penelitian yang kedua ada proposisi. Proposisi adalah pernyataan tentang sifat dari realita yang dapat diuji peneliti. Dalam ilmu sosial, proposisi biasanya adalah pernyataan tentang hubungan antara dua konsep atau lebih. Unsur penelitian yang ketiga ada teori. Sarana pokok untuk menyatakan hubungan sistematis antara fenomena sosial maupun alami yang hendak diteliti adalah teori, yaitu rangkaian yang logis dari suatu proposisi atau lebih. Teori merupakan informasi ilmiah yang diperoleh dengan meningkatkan abstraksi, pengertian maupun hubungan-hubungan pada proposisi. Unsur penelitian variabel. Variabel adalah konsep yang mempunyai variasi nilai. Jadi, konsep badan bukan variabel karena badan tidak mengandung pengertian adanya nilai yang bervariasi. Unsur penelitian yang kelima adalah hipotesis. Tujuan penelitian adalah menelaah hubungan sistematis antara variabel-variabel. Hubungan ini biasanya disajikan dalam bentuk hipotesis. Hipotesis adalah kesimpulan sementara atau proposisi tentatif tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Unsur penelitian yang keenam adalah definisi operasional. Salah satu unsur yang membantu komunikasi antara penelitian adalah definisi operasional, yaitu tentang bagaimana suatu variabel diukur. Dengan membaca definisi operasional dalam suatu penelitian